Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Pada video kali ini kita bakal bahas satu website buat edit peta, yaitu namanya adalah ID Editor. Nah, jadi ID Editor ini adalah editor peta yang bisa kita gunakan secara online. Jadi kita nggak perlu download aplikasi-aplikasi lagi. Nah, bedanya kalau ID Editor ini dia itu untuk edit pemetaan di OSM atau OpenStreetMap. Nah, jadi kalau kalian yang biasa pakai aplikasi Java OpenStreetMap buat mengubah atau mengedit peta di OpenStreetMap, nah kalian harus coba ini. Karena keuntungannya di sini kalian nggak perlu download aplikasi lagi, dan ini gampang banget dipakainya. Pertama kita tinggal buka browser dulu aja. Nah, terus setelah itu kita langsung bisa menuju ke osm.org. Jadi websitenya OpenStreetMap. Kalian buka seperti biasa. Nah, di sini pastikan kalian udah login terlebih dahulu ya, karena buat buka editornya ID Editor kalian harus login terlebih dahulu. Nah, lalu di bagian kiri di sini ada pilihan buat edit. Cuman belum bisa diklik kalau kalian belum ngezoom petanya. Jadi karena wilayahnya ini terlalu luas ya, kalian harus zoom dulu ke ketinggian tertentu. Nah, misal aku mau edit di daerah sini Kuningan. Nah, aku zoom segini ya. Nah, ini udah bisa diklik. Nah, di bagian kanan ini ada segitiganya. Nah, di sini ada pilihannya lagi nih, kita mau pakai edit with ID. Nah, ini yang akan kita pakai ID Editor, atau di bawahnya ada edit with remote control atau JOSM. Nah, ini yang sebelumnya biasa aku pakai. Nah, di sini kita bakal coba yang edit with ID. Nah, oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya di sini kita bisa lihat ada citranya, lalu di sini ada fitur-fitur yang udah dibuat sebelumnya. Di sini ada bangunan, ada jalan. Kalau misal kita klik, nah nanti di sini akan muncul keterangannya di sebelah kiri. Kalau kita bisa lihat di sebelah kiri di sini tagnya ada highway residential. Jadi tipe jalannya ini adalah residensial dan bisa dilalui kendaraan bermotor. Lalu kita klik yang bangunan coba. Nah, di sini ada tagnya building yes, berarti ini adalah bangunan. Nah, jadi untuk fiturnya tag-tagnya itu posisinya ada di sebelah kiri ya. Nah, lalu kita coba lihat ke atas. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada point, ada line, dan juga ada area. Nah, 3 icon ini yang bakal kita pakai untuk editing. Jadi ini untuk bikin point, ini untuk bikin polyline, dan area ini untuk membuat polygon. Jadi misal kita mau bikin titik point. Nah, kita udah klik, lalu kita tinggal klik mau menaruh poinnya itu di sebelah mana. Saya kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita tinggal pilih di sebelah kiri. Poin ini akan di tag sebagai apa? Misal kita tag sebagai restoran. Nah, di sini kalian bisa isi nama dan lain-lain. Kita kasih nama, misal warung makan. Ini kalian bisa ngisi name kalau kalian benar-benar tahu nama tempatnya, atau kalian punya source-nya atau sumbernya. Misal kalian bisa pakai local knowledge, kalian warga sini dan kalian tahu nama tempat ini tuh apa, kalian bisa isi. Tapi kalau kalian nggak tahu, sebaiknya kalian kosongin aja. Nah, kalau udah, kalian bisa klik di sini lagi dan udah jadi poinnya. Selanjutnya kalian mau buat jalan. Nah, untuk membuat jalan kalian bisa menggunakan line. Nah, jadi kita bisa klik di awal sini,
Lalu kita ikuti jalan sesuai citranya ya. Di sini ada jalannya ke kanan sampai sini, lalu nyambung ke sini. Kalian bisa klik 2 kali. Nah, setelah itu kalian pilih di sebelah kiri tagnya ini jalan apa. Di sini ada major route, ada minor route. Artinya ini jalan besar sama jalan kecil. Jalan besar di sini pilihannya biasanya ada jalan tol, ada trunk, secondary link. Tapi kalau kalian lihat ini kan cuma ada di sekitar perumahan ya atau pemukiman. Kalian bisa pakai yang residential route. Nah, nanti di sini kalian bisa isi nama jalan kalau kalian tahu, dan kalian bisa tambahkan tag-tag yang lainnya. Tapi di sini aku cukup tag jalan aja, residential. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada area. Area ini bisa kalian gunakan untuk membuat bangunan ataupun penggunaan lahan. Nah, karena tadi di sini kita udah kasih titik, ini warung makan tapi baru berupa titik aja ya. Bentuk bangunannya ini belum ada, jadi kita buat pakai area. Klik area. Nah, lalu kita buat bentuknya kotak seperti yang terlihat di citra ya. Jadi di sini, dan di sini kita klik 2 kali. Lalu kita tinggal pilih di bagian kiri. Di sini building. Nah, lalu sudah ya, kita kosongin aja. Oke. Nah, jadi karena keterangannya udah ada di titik ini, jadi buildingnya ini kita kasih kosong aja, nggak usah kita kasih keterangan lagi. Karena kalau dua-duanya dikasih keterangan yang sama di fieldnya ini, nah nanti bakal muncul warning atau error. Nah, lalu ada tips lagi kalau buat bikin bangunan seperti ini, karena bentuknya ini kan harusnya kotak sempurna ya, tapi karena kita bikinnya manual dan di sini juga nggak ada preset building, jadi kita bikin buildingnya itu supaya rapih. Kita bisa klik bangunannya seperti ini, lalu kita klik key di keyboard. Nah, maka nanti bangunannya akan menjadi kotak sempurna. Jadi nggak miring-miring lagi. Oke. Lalu kita coba lihat fitur-fitur yang di sebelah kanan ini. Sebelah kanannya ada apa aja? Yang pertama di sini ada buat zoom in sama zoom out. Jadi kalau misal kalian pakai mouse, ini kan kalian bisa scroll ya. Tapi kalau kalian cuma pakai laptop dan nggak pakai mouse, kalian bisa ada bantuan ini untuk zoom in sama zoom out. Nah, shortcutnya di keyboard kalian bisa pakai plus dan min. Oke, ini gampang ya. Lalu di bawahnya ini ada nothing to zoom. Ini aku belum pernah pakai juga sih. Nanti kalian bisa explore sendiri atau tulis di komentar ya yang tahu. Lalu di bawahnya adalah show my location. Ini fungsinya buat nunjukin lokasi kita ada di mana. Lalu yang bawahnya lagi ada background setting. Nah, background setting di sini fungsinya adalah buat nunjukin layer citra yang kita pakai. Nah, di sini citra yang kita pakai adalah Bing Maps Aerial. Nah, jadi di sini citranya ada macam-macam yang bisa kita pilih. Ada Cycle OSM, Esri World Imagery, dan lain-lain. Nah, yang biasanya dipakai itu kalau nggak Bing itu ya paling sering Maxar Premium Imagery. Dan kalau misal tiap citra ini dia itu tampilannya bisa beda-beda ya, karena update-nya tiap citra itu kan juga beda-beda. Nah, misal kita di sini pakai Bing, coba kita lihat kalau pakai Maxar seperti apa. Nah, kalau pakai Maxar di sini masih sama. Kalau kita coba pakai Esri World Imagery, nah di sini tampilannya agak beda nih. Di sini perumahannya belum ada, masih kebun-kebun. Coba kita pakai Mapbox.
Nah, kalau di sini kebunnya udah nggak ada, tapi di sekitarnya ini masih tanah. Jadi belum yang terbaru ya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini yang udah terbaru itu yang Bing sama Maxar Premium Imagery. Oke, kita ganti lagi ke Bing. Lalu kita lihat di bawahnya ini ada overlay. Overlay di sini kita bisa lihat ada locator overlay, lalu ada pilihan yang lain seperti open aerial, open railway, OpenStreetMap GPS trace. Nah, di bawahnya ada display option. Ini menurutku salah satu fitur yang unik karena di Java OpenStreetMap kayaknya nggak ada ini ya, buat ngatur brightness, contrast, saturation, sama sharpness. Ini kayak kalau kalian buka aplikasi buat edit-edit foto, nah biasanya ada ini. Misal citra kalian terlalu buram atau terlalu gelap, kalian bisa setting di sini brightness-nya atau kecerahan dari citranya. Lalu ada kontrasnya juga, warnanya buram atau warnanya tajam gitu ya. Saturation, apakah warnanya jelas banget, yang hijau-hijau banget, yang coklat-coklat banget, atau jadi putih abu-abu. Lalu sharpness ini ketajamannya, apakah kalian blur atau sampai tajam banget. Nah, kita bisa reset ke default lagi. Oke. Lalu di paling bawah sini ada imagery offset. Nah, jadi kalau sebelumnya kita lihat di atas ini ada pilihan background atau citra yang digunakan. Nah, setiap orang itu kan kadang pakai citra yang beda ya. Jadi kalau misal kita pakai Bing, mungkin ada yang pakai citra mapbox di sekitar sini bangunannya, jadi posisinya kurang pas. Nah, supaya ngepasin citranya, kita bisa ngatur imagery offsetnya. Nah, jadi kalau misal citranya itu yang sebelumnya kurang ke kanan, coba kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini yang menyesuaikan dengan objek yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalian kalau misal mengatur imagery offset ini, aku sarankan buat tulis di komentar saat upload ya. Jadi offsetnya yang kalian pakai berapa, kalian tulis di komentar. Jadi nanti kalau ada orang lain yang mau ngedit lagi di sekitar sini, orang itu tahu kalau kalian sebelumnya pakai offset. Nah, ini kita atur ke default lagi, kita reset. Oke, kita bakal lanjut ke fitur yang selanjutnya. Nah, di bawah sini ada map data. Map data di sini data layernya pilihannya ada OpenStreetMap data, OpenMapNode, KeepRight, Improve OSM Issues, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada Show History Panel. Menurutku ini salah satu yang cukup berguna. Jadi fungsinya history panel ini nunjukin objek yang kita pilih itu sebelumnya dibuat atau diedit oleh siapa. Nah, misal aku klik di sini nggak ada historinya karena ini baru aku buat. Coba kita klik yang udah ada, misal yang sebelah sini ya. Nah, kita bisa klik bangunannya. Nah, maka menunjukkan di sini diedit terakhir itu tanggal 13 Juli 2020 oleh Giant Giraffe. Nah, jadi di sini ada keterangannya ya kalau kalian mau ngedit. Nah, terus kita klik di sini. Ada keterangannya terakhir diedit kapan, lalu diedit oleh siapa. Jadi kalau misal kalian mau ngubah data yang di sini dan kalian mau ngirim diskusi dulu, mau nanya data ini boleh diubah atau ada pertanyaan lain yang kalian perlu tanyain, kalian bisa hubungi orangnya langsung ke profil OSM-nya. Seperti itu. Lalu di sini bawahnya ada measurement panel. Measurement panel ini buat menunjukkan di sini ada koordinat, ada panjang, ada nodes-nya dari objek yang kita pilih. Nah, ini bermanfaat juga ya. Oke. Lalu di bawahnya di sini ada no fill, partial fill, atau full fill. Nah, fungsinya di sini buat
nunjukin objek yang udah kita buat kayak gini atau yang udah ada sebelumnya. Misal kita pilih no fill, nah nanti garisnya bakal jadi tipis banget, beda sama tadi yang partial fill yang di sini tebel dan kelihatan jelas ya. Jadi mungkin kalian nggak pengen ada yang ngalangin dulu nih, kalian pengen lihat citranya. Oh oke, jadi di sini garisnya bisa jadi tipis. Lalu kalau yang full fill, di sini kelihatannya masih sama aja sih ya, sama yang partial fill. Oh, bedanya yang bangunan ini jadi keisi semua. Kalau parsial dia cuma keisi pinggirannya sedikit. Oke. Lalu di sini juga ada pilihan highlight change. Fungsinya adalah buat nunjukin objek yang baru kita buat dan belum kita upload. Nah, jadi ini buat bedain kalau kalian ngedit di tempat-tempat yang sekitarnya udah ada bangunan yang udah ada sebelumnya yang existing, supaya kalian bisa bedain mana yang barusan kalian bikin dan mana yang sebelumnya orang lain bikin. Kalian bisa klik yang highlight change. Nah, lalu di bawahnya lagi di sini ada map features. Ini fungsinya kalau di Java OpenStreetMap itu kayak filter ya. Jadi di sini kalian nunjukin objek-objek apa aja kalian centang. Nah, kalau kalian mau ngilangin salah satunya, kalian bisa hilangin centangnya. Misal kalian mau buildingnya itu dihilangin dulu sementara, kalian bisa klik yang building, centangnya dihilangin. Jadi semua building atau bangunan yang ada di sini nggak kelihatan. Oke, gitu ya. Selanjutnya yang bawah ini adalah issues. Issues ini fungsinya buat nunjukin error ataupun warning yang ada di sini. Nah, jadi kalau buat pemetaan itu kan ada aturannya ya, supaya rapih gimana dan nggak munculin warning. Nah, nanti kalau kalian ada warning itu atau ada kesalahan, munculnya akan di sini. Kita coba bikin kesalahan ya. Misal bangunan itu kan nggak boleh numpuk atau overlap. Coba kita bikin bangunan yang overlap. Misal seperti ini. Ini. Klik 2 kali. Lalu kita klik building. Oke, nah maka nanti di sebelah kanan akan muncul warning building crosses building, atau bangunannya ini saling crossing ya, saling tumpang tindih kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Jadi kita bisa hapus yang ini. Nah, kalau warnanya hijau berarti aman. Nah, di bawahnya di sini ada rules. Fungsinya berhubung sama yang issues ini. Jadi kalau kita centang semua, maka semua isu atau warning itu bakal muncul di sini. Tapi kalau kalian nggak pengen munculin salah satu warning, kalian bisa pilih di sini. Tapi kayaknya kalau menurutku ini dicentang semua aja ya. Jadi kalau kalian ada kesalahan, bisa langsung dibenerin aja. Lalu di sini juga ada preferences. Preferences di sini ada show third party icon. Ini aku belum paham. Nah, kalian kalau misal tahu ini fungsinya buat apa, bisa tulis di komentar ya. Oke. Lalu di bawah sini ada help. Nah, help ini fungsinya buat nelusurin lebih jauh fitur-fitur yang ada di sini. Nah, jadi kalau misal tadi aku beberapa fiturnya nggak tahu tuh, nah bisa baca-baca di sini. Di sini ada keterangan buat navigasinya gimana, editing dan savingnya gimana, fitur editornya gimana, dan lain-lain. Nah, setelah kita udah selesai melakukan editing, selanjutnya langkah yang kita adalah kita upload. Nah, di sini ada pilihan di sebelah kanan, yaitu ada undo buat mundur atau maju ke editing yang udah kita lakukan. Ini biasa ya. Lalu sebelah kanan ini ada klik buat save. Nah, sebelah kanannya ini ada angka 3, berarti perubahan yang kita buat di peta ini ada 3. Tadi kan kita buat titik ini, lalu kita buat polyline, kita juga buat polygon. Nah, kita klik save. Nah,
Di sebelah kiri ini ada change comment. Nah, change comment ini perlu kita isi, yaitu perubahan apa aja yang udah kita lakukan di sini. Nah, tadi kan kita udah membuat titik, lalu kita buat bangunan dan juga buat jalan. Nah, kita bisa tambahin keterangan di sini, add point, building, and highway. Nah, seperti itu ya. Lalu add field ini kalian bisa nambahin hashtag dan juga source. Nah, karena tadi kita pakai Bing, di sini kita bisa tambah source. Lalu kita klik Bing Aerial Imagery. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik upload. Nah, setelah kalian upload, nanti datanya akan langsung muncul di OpenStreetMap. Nah, oke, jadi itu adalah fitur-fitur dan juga gimana cara pakainya ID Editor. Nah, kalau misal teman-teman masih ada yang punya pertanyaan atau ada yang masih bingung, kalian bisa langsung tulis aja di komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.